Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan sama-sama mengetahui tentang analisis pengaruh atau regression analysis. Nah, sebenarnya apa sih alasan kita menggunakan analisis pengaruh? Yang pertama adalah untuk melihat pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Yang kedua, untuk melihat suatu kondisi dapat memunculkan hasil yang berbeda pada dua hal yang berbeda, dan juga untuk memunculkan hasil yang berbeda pada dua hal yang sama. Berikut ini beberapa syarat untuk menggunakan regression analysis. Yang pertama adalah data kedua variabel harus terdistribusi normal. Yang kedua, hubungan antar variabel harus linear. Yang ketiga, data berasal dari sampel yang diambil secara random. Dan yang terakhir adalah jenis datanya harus interval atau rasio. Kemudian apa sih hubungan antara analisis hubungan dengan analisis pengaruh? Jadi, hubungannya adalah analisis regresi dapat dilakukan jika terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Tapi, walaupun terdapat hubungan yang signifikan, belum tentu terdapat pengaruh loh. Nah, terus apa ya yang membedakan analisis hubungan dengan analisis pengaruh? Jadi, analisis pengaruh itu adalah hubungan timbal balik, di mana variabel A mempengaruhi variabel B dan begitu juga sebaliknya. Variabel B mempengaruhi variabel A. Sedangkan, analisis pengaruh hanya satu arah, di mana variabel A mempengaruhi variabel B, hanya seperti itu saja. Kemudian, berikut ini adalah formula dari analisis regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B X1, yang mana Y adalah dependent variable, X adalah independent variable, A bilangan konstan, dan B koefisien prediktor. Nah, di video ini kita akan membahas tentang simple linear regression, di mana hanya terdapat satu independent variable dan satu dependent variable. Nah, di sini kita ambil contohnya, pengaruh well-being terhadap academic motivation pada mahasiswa. Jadi, yang menjadi independent variable adalah well-being karena well-being merupakan cause atau penyebab terciptanya atau meningkat atau tidaknya si academic motivation, yaitu DV atau dependent variable. Yang mana DV ini adalah efeknya. Jadi, dapat diketahui bahwa well-being mempunyai pengaruh atau tidak nih terhadap academic motivation mahasiswa. Kita lihat rumusan masalah penelitiannya. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara well-being terhadap academic motivation pada mahasiswa psikologi? Kemudian hipotesis penelitiannya ada HO dan HA. Kalau HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara well-being terhadap academic motivation pada mahasiswa psikologi. Sedangkan HA terdapat pengaruh yang signifikan antara well-being terhadap academic motivation pada mahasiswa psikologi. Nah, langkah-langkah melakukan simple regression analysis itu gampang banget teman-teman. Silakan teman-teman persiapkan datanya, lalu diinput ke SPSS, kemudian lakukan uji normalitas, uji linearitas, dan cek persebaran data melalui scatter plot. Nah, biar teman-teman punya gambaran gimana sih caranya menghitung simple linear regression dengan SPSS, kita simak yuk tutorialnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tutorial untuk uji normalitas dan uji linearitas. Pertama-tama, teman-teman harus mempersiapkan datanya terlebih dahulu dan melakukan coding sebelum datanya diinput ke dalam SPSS. Jika teman-teman sudah melakukan coding, maka setelah diinput, maka datanya akan terlihat seperti ini teman-teman. Setelah itu, teman-teman harus melakukan reverse pada beberapa item tertentu yang mengharuskan mengubah nilainya atau menukar nilainya seperti AM1 dan AM7. Teman-teman bisa klik transform, kemudian ada dua pilihan untuk melakukan reverse item, ada record into same variable dan record into different variable. Record into same variable, maka hasil dari reverse item teman-teman akan menimpa pada kolom data item yang tidak di reverse. Kalau record into different variable, maka hasil reverse itemnya akan muncul pada kolom baru di ujung kanan dengan nama yang berbeda. Kita akan melakukan record into different variable. Kita klik, lalu teman-teman masukkan item mana yang ingin teman-teman reverse, misalnya WB15. Lalu kita ganti namanya menjadi
WB15 reverse. Terus teman-teman klik change, lalu old and new values-nya diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini saya sudah memasukkan pertukaran nilainya, misalnya 1 menjadi 4. Nanti teman-teman klik add, lalu 2 menjadi 3, teman-teman klik add, dan seterusnya. Lalu teman-teman klik continue dan klik OK. Nanti hasilnya akan muncul di ujung sebelah kanan seperti ini. Ini sudah di reverse namanya. Selanjutnya teman-teman perlu melakukan penjumlahan skor dari setiap item variabelnya. Cara melakukan penjumlahan skornya, teman-teman klik transform, lalu compute variable, dan nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Kolom ini untuk mengubah namanya atau menuliskan namanya. Lalu kolom yang di sebelah kanan ini teman-teman masukkan item mana yang ingin teman-teman jumlahkan, misalnya AM1 sampai dengan AM12. Lalu teman-teman klik OK dan nanti akan muncul kolom baru seperti ini, total score underscore AM. Kalau teman-teman sudah berhasil melakukan 2 tahap tersebut, maka teman-teman sudah bisa melanjutkan untuk melakukan uji normalitas. Caranya teman-teman klik analyze, lalu klik descriptive statistic, lalu klik explore. Teman-teman masukkan variabel mana yang ingin teman-teman lakukan normalitas. Misalnya WB dan AM, teman-teman masukkan ke kolom dependent list, lalu teman-teman klik statistik, lalu teman-teman klik plots, lalu centang normality plot with test, lalu teman-teman klik continue dan klik OK, dan nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Akan muncul beberapa tabel. Teman-teman fokus pada tabel test of normality untuk melihat hasil uji normalitasnya. Di sini terlihat bahwa total skor dari well-being untuk normalitasnya di SIG 0,137 dan AM di 0,200, yang mana lebih besar daripada 0,05, maka dapat diartikan bahwa kedua variabel tersebut datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Teman-teman klik analyze lagi, kemudian teman-teman klik regression dan klik curve estimation. Lalu teman-teman masukkan mana variabel yang dependent. Teman-teman masukkan ke dalam kolom dependent dan mana variabel independent, dan dimasukkan ke dalam kolom independent variabelnya. Lalu teman-teman pastikan sudah mencentang linearnya, lalu diklik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini teman-teman. Akan ada beberapa tabel juga, teman-teman fokus pada model summary and parameter estimates. Di sini terlihat bahwa nilai linearitasnya adalah 0,00, lebih kecil daripada 0,05, maka dapat diartikan bahwa data tersebut linear. Seperti itu teman-teman. Setelah ini kita akan lanjut pada uji regresi. Baik, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa data-data penelitian kita berdistribusi normal. Oleh sebab itu, kita dapat melanjutkan untuk melakukan simple regression analysis. Caranya cukup mudah teman-teman. Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita pilih linear. Selanjutnya, kita masukkan total score dari well-being ke dalam independence variable, kemudian total score dari academic motivation ke dalam variable dependent. Kita pilih metodenya adalah enter. Kita klik statistik, beri tanda checklist pada model fit, R-score change, descriptive estimates, dan confidence interval untuk mengetahui derajat kepercayaan kita terhadap data-data penelitian sebesar 95%. Kita klik continue, kemudian OK.
Pada data output telah terlihat beberapa tabel seperti tabel descriptive statistik, di mana kita dapat mengetahui nilai mean dan standard deviation dari variabel independen dan dependen. Kemudian ada tabel correlation, di mana kita dapat mengetahui terdapat atau tidak terdapatnya hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian variabel enter dan remove. Tabel ini digunakan untuk mengetahui variabel yang digunakan atau dibuang serta metode yang digunakan. Kemudian ada tabel model summary. Pada tabel model summary, kita dapat mengetahui nilai analisis korelasi ganda, nilai R-square, dan nilai p-value. Kemudian kita dapat mengetahui tabel ANOVA, di mana menyajikan untuk melihat adanya pengaruh atau tidak terdapatnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian terdapat tabel koefisien, di mana kita dapat melihat nilai konstanta. Kemudian kita dapat melihat nilai p-value dan nilai t, serta dapat kita gunakan untuk menyusun formula analisis simple regression. Selanjutnya, kita akan mencari tahu mengenai scattergram dari data tersebut. Kita klik graph, kemudian chart builder. Kalau ada dialog seperti ini, kita langsung oke saja teman-teman, tidak perlu merasa khawatir. Kemudian kita pilih scatter or dot. Kita klik simple scatter with fit line. Kemudian kita tarik total score dari well-being ke dalam x-axis atau variabel independen, dan total score dari academic motivation kita tarik ke y-axis atau variabel dependen. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah terlihat simple scatter with fit line dari total academic motivation dan total score well-being. Scatterplot ini menunjukkan pola suatu hubungan antara kedua variabel. Untuk interpretasi hasil akan kami jelaskan selanjutnya. Baik, teman-teman, bisa kita lihat selanjutnya di sini ada tabel dari uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai sigma itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel tersebut terdistribusi normal. Kemudian, selanjutnya di sini bisa kita lihat ada dari tabel dari uji linearitas. Berdasarkan hasil uji linear di atas, dapat diketahui bahwa nilai sigma itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel tersebut adalah linear. Nah, di sini kita bisa lihat ada hasil uji regresi dari statistika deskriptif. Berdasarkan tabel statistika deskripsi samping, dapat diketahui mean dari data academic motivation adalah 39,11 dengan standar deviasi yaitu 4,26. Kemudian mean dari data well-being-nya adalah 9,35 dengan standar deviasinya adalah 3,92. Nah, kemudian di sini juga ada hasil uji regresi dari tabel korelasi. Berdasarkan tabel korelasi, dapat diketahui sigma adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara well-being dengan academic motivation. Nah, selanjutnya juga ada hasil uji regresi dari tabel model summary-nya. Berdasarkan tabel model summary di atas dapat diketahui nilai indeks korelasi gandanya sebesar 0,368, nilai R-square-nya sebesar 0,136, nilai F hitung sebesar 15,39, dan nilai p-value-nya sebesar 0,000. Nah, di sini juga ada hasil uji regresi dari tabel ANOVA. Dan berdasarkan tabel ANOVA di atas dapat diketahui bahwa nilai sigma value-nya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima, yaitu terdapat
pengaruh yang signifikan antara well-being dengan academic motivation pada mahasiswa psikologi. Nah, di sini juga ada hasil uji regresi dari tabel koefisiennya. Berdasarkan data tabel hasil uji regresi di atas, dapat diketahui bahwa nilai sigma value-nya dari tabel variabel prediktor well-being yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga well-being memprediksi academic motivation sebagai variabel outcome. Nah, formula analisis simple regresinya itu Y sama dengan A plus BX1. Academic motivation-nya itu adalah 19,355 ditambah 0,400 well-being. Nah, ini yang terakhir ada hasil uji regresi dari scatter plot-nya. Berdasarkan grafik simple scatter with fit line di atas mengungkapkan terdapat perfect positive correlation di antara variabel well-being dengan academic motivation. Sekian dari tutorial dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.